revisi Undang-Undang MD3 bisa menggagalkan Puan Maharani menjadi Ketua DPR kembali. Ya, wacana revisi Undang-Undang MD3 bergulir. Inilah Doli Kurnia, politisi dari Golkar. Sebelum berakhir, jadi ada potensi sebelum berakhirnya periode DPR yang ini tanggal 1 Oktober itu ada kemungkinan Undang-Undang MD3 diubah ya? Tergantung kesepakatan politik. Oke. Ya kan kalau yang namanya undang-undang itu kan dua syaratnya, urgensi, yang kedua adalah kesepakatan politik. Kalau nggak ketemu dua ini, nggak jalan itu pasti proses politik pembuatan undang-undang itu. Sekarang kan undang-undang MD3 ini kan sudah terlanjur di stigma soal Pimpinan DPR. Pimpinan DPR, Padahal betul. sebenarnya waktu itu saya dikonfirmasi, Pak Duli ini memang mau loh, saya bilang nggak ada urusan dengan hasil pilpres, hasil pileg. Ini kami mudah mengagendakannya itu di awal. Yang isunya bukan itu. Jadi Yaitulah Doni Kurnia, ya, politisi dari Golkar yang mengatakan semuanya itu tergantung kesepakatan. Dan kita tahu bahwa Kim Plus itu sudah pasti akan memenangkan paket di dalam pemilihan ketua DPR dalam Undang-Undang MD3 sebagaimana terjadi 2009 ya, di mana PDIP tak punya kursi satu pun. Revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 kembali ramai diomongin nih setelah tiba-tiba masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Nah, sebenarnya wacana revisi ini udah muncul nih sejak pemilu pada 14 Februari lalu. Nah, kenapa sih revisi UU MD3 ini bikin heboh? Ya karena revisi ini dikabarkan bakal bisa mengubah ketentuan kursi ketua DPR yang selama ini diduduki oleh partai dengan perolehan kursi terbanyak di pemilihan legislatif atau pileg. Nah, setidaknya ada dua partai politik di parlemen nih yang digadang-gadang bakal memperebutkan kursi ketua DPR, yakni PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Nah, kalau dalam UU MD3 saat ini, posisi ketua DPR otomatis diberikan pada partai pemenang pileg alias PDIP yang menempati peringkat 1 dengan perolehan 16,72% suara. Sementara Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM yang mengusung pemenang Pilpres Prabowo Subianto yakni Golkar dan Gerindra diperkirakan hanya akan menduduki posisi wakil ketua DPR. Padahal menurut peneliti Formapil Lucius Karus, posisi ketua DPR ini punya peran krusial nih dalam memastikan program-program unggulan bisa didukung oleh parlemen. Nah, kalau posisi ketua DPR-nya ada di tangan oposisi, pastinya peluang munculnya hambatan bisa selalu terjadi. Makanya koalisi pendukung Prabowo dinilai nggak akan begitu saja merelakan kursi ketua DPR RI dipegang oleh PDIP kalau partai tersebut memutuskan jadi oposisi. Di tengah isu ini, PDIP pun mengingatkan nih akan terjadinya kegaduhan kalau revisi UU MD3 dipakai buat mengubah ketentuan pemilihan ketua DPR mendatang. Nah, di sisi lain, Golkar menyebut pihaknya tidak mengajukan revisi UU MD3 dan mendorong revisi ketentuan pergantian ketua DPR itu. Menurut Golkar, wacana revisi ini bisa juga muncul nih karena pembangunan IKN di mana pusat pemerintahan dan DPR RI juga bakal pindah ke sana. Partai Golkar pun memastikan masih akan mengikuti aturan yang sesuai dengan UU MD3 yang berlaku saat ini. Ya, tentu saja masih mengikuti Undang-Undang MD3 saat ini karena belum direvisi. Namun demikian, apabila ketua DPR-nya dipegang oleh oposisi atau PDIP, tentu saja banyak program-program pemerintah dari Koalisi Indonesia Maju Plus akan bisa dihambat ya oleh ketua DPR bila ketua DPR-nya masih dipegang oleh Puan Maharani. Emang bener PDIP terancam gak jadi ketua DPR? Iya walaupun dong. menang pemilu kemarin. Kenapa? Iya, kalau revisi Undang-Undang MD3 ini tembus pakai Perpu, posisi PDIP bisa terpental dari kursi ketua DPR. Betul. Bentar-bentar, sebelum jauh, Undang-Undang MD3 itu mengatur soal apa? Aku nggak pernah denger nih. Undang-undang ini berisi aturan mengenai wewenang, tugas serta keanggotaan MPR, DPR, DPRD, dan DPD. Hak, kewajiban, kode etik, dan detail pelaksanaan tugas juga diatur. Oke. Terus ini perpunya bakal diterbitkan? Dilansir koran Tempo tanggal 3 Agustus 2024, perpunya disebut udah ada di meja presiden. Tapi pada 1 Agustus 2024, Menteri Sekretaris Negara Pratikno membantah kalau perpunya ada di meja Jokowi. Berarti belum ada pembahasan lebih lanjut ya? Tapi siapa yang mengusulkan soal revisi Undang-Undang MD3 ini? Masa tiba-tiba isunya muncul?
Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, revisi Undang-Undang MD3 itu diusulkan Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus politikus PDI Perjuangan Said Abdullah. Masuk prolegnas prioritas juga periode 2023 sampai 2024. Ini kan bakal merugikan PDIP, tapi yang ngusulin anggota PDIP. Aku nggak ngerti, ini beneran? Iya, Said nggak membantah pernyataan Dasko. Said bilang usulan itu hanya berkaitan sama kewenangan keuangan DPR. Pada 2 Agustus 2024, Said bilang kalau para pemimpin fraksi di DPR sepakat nggak ngubah Undang-Undang MD3. Berarti belum ada perubahan ya? Jadi penasaran, kenapa ya pada pengen jadi ketua DPR? Bukannya pusing ya banyak kerjaannya? Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus menegaskan kursi DPR menjadi rebutan karena posisinya yang strategis. DPR berfungsi sebagai alat pengawas pemerintah. Bener juga. Tapi, terlepas dari PDIP pemenang pemilu, kalau dalam situasi politik sekarang, emang harus ya PDIP yang megang jabatan ketua DPR? Soal ini, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro bilang kalau PDIP butuh posisi ketua DPR, karena jabatan itu bikin PDIP bisa mengatur agenda parlemen. Apalagi kayaknya PDIP bakal jadi oposisi kan ya? Nah, kalau PDIP jadi oposisi, jabatan ketua DPR juga penting buat daya tawar di antara elit partai. Pemerintah ke depan juga tidak bisa tenang jika jabatan ketua DPR dipegang oposisi. Oh gitu, nggak kebayang kalau Ya, itulah alasan kenapa ketua DPR harus dipegang bukan dari PDIP atau dari oposisi, dikarenakan bisa jadi nanti banyak program-program pemerintah yang dihambat oleh ketua DPR yang dari oposisi. Ya, tentu saja Puan Maharani menjadi dagdikduk dikarenakan dengan direvisinya Undang-Undang MD3 atau dengan Perpu atau peraturan pengganti undang-undang, maka jabatan Puan akan disingkirkan dan bisa jadi ketuanya nanti dari Sufmi Dasko Ahmad. Kenapa? Dia ditawari menteri tidak mau, biasa jadi dia dalam merupakan calon daripada ketua DPR. Pak Dasko malah belum bilang peradaan, kita kompak dan kita menghargai bahwa MD3 itu tetap harus menjadi satu undang-undang yang memang harus dihargai, dilaksanakan dan dihargai di proses yang ada di DPR. Jadi di proses pemilu sudah berjalan, MD3 harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undangnya dan nggak pernah dengar ya Pak Dasko, nggak pernah dengar ada hal itu. Berarti belum ada begitu ya? Nggak ada. Puan Maharani membantah akan adanya revisi Undang-Undang MD3. Ya, karena Puan Maharani kan masih jadi ketua DPR yang saat ini. Padahal ketua DPR yang nantinya akan dibentuk atau dilantik pada Oktober mendatang adalah merupakan DPR baru. Tentu saja tidak ada ketua DPR yang lama. Dan tentu saja nanti akan dibentuk ketua DPR yang baru. Sudah saatnya Mbak Puan untuk istirahat. Gantian yang lain untuk pimpin menjadi Ketua DPR RI. Isu revisi UU 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau disebut juga UU MD3 terus mencuat. Harusnya direvisi lagi sih. Kalau direvisi, maka bisa jadi untuk jadi Ketua DPR bukan lagi dari partai politik yang meraih kursi terbanyak pertama di DPR. Itu memang gak demokratis sih. Kalau diubah, kemungkinan besar PDIP atau Mbak Puan akan lengser. Ya, kalau dirubah otomatis akan lengser ya, dikarenakan partai Koalisi Indonesia Maju Plus tentunya saja berkepentingan untuk menguasai DPR, dikarenakan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran agar tidak terjadi riak-riak yang bisa membahayakan pemerintahan yang baru. Dan isunya Sufmi Dasko Ahmad akan dijadikan sebagai ketua DPR bila revisi Undang-Undang MD3 diperlakukan, sehingga Puan Maharani akan terjungkal digantikan dengan Sufmi Dasko Ahmad. Sufmi Dasko maju ketua DPR. Revisi Undang-Undang UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD MD3 harus terjadi karena regulasi tersebut dianggap harus mengikuti perkembangan zaman. Pengamat politik Ujang Komarudin angkat bicara. Dengan ini, kandidat terkuat Ketua DPR RI terbuka lebar bagi politisi senior Partai Gerindra tersebut. Iya, itulah dari Partai Gerindra diisukan
dikuatkan Susmi Dasko Ahmad akan menjadi Ketua DPR RI pengganti Puan Maharani.